Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul menceritakan tentang gemerlapnya hiburan malam yang ada di kota Sydney, Australia. Namun kali ini ada satu masalah besar yang terjadi dalam pemeran utama di film ini sehingga mendapat predikat film erotik thriller. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Holly yang merupakan wanita callingan kelas kakap yang tinggal di kota Sydney. Sore itu Holly bersama dengan seorang rekannya diberi tugas untuk menghibur ibu-ibu sosialita yang lagi arisan. Dan mereka diminta untuk melaksanakan perpusrengan duniawi di depan mata ibu-ibu sosialita itu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Holly kemudian mendatangi rumah Madam Catherine untuk berpamitan. Rencananya besok Holly akan pindah ke kota Paris dan berniat untuk menyudahi karirnya di dunia hiburan malam. Holly yang hari itu tengah berulang tahun diajak sang kekasih yang bernama Michael untuk makan di sebuah restoran berkelas. Michael yang sudah berkeluarga ini rupanya nggak mengetahui perihal rencana pindahnya sang kekasih ke kota Paris. Dan ternyata hal paling mendasar keinginan untuk pindah adalah karena si Michael ini sangat mengekangnya dan suka berpusreng secara hardcore cuy. Scene lalu berpindah ke sebuah terminal dan memperlihatkan gadis cantik bernama Shay yang turun dari bus dan segera beranjak menuju ke toilet. Dia pun memodif pakaiannya agar terlihat lebih racing dari sebelumnya, dan juga supaya dia dapat menarik minat para dedi-dedi yang melintasi pangkalannya. Setelah menunggu beberapa saat, Shay dihampiri seorang pria bermobil yang di dalamnya terdapat pria berusia 50-an. Setelah menego harga, akhirnya Shay pun menerima upah sebesar 700 ribuan untuk sekali melakukan pusreng. Mereka pun akhirnya pergi untuk mencari Oyo terdekat. Pria yang berharap kalau Shay ini merupakan pemain profesional harus merasa kecewa dikarenakan Shay ini ternyata seorang pemula. Alhasil pekerjaan pertama Shay harus dibatalkan dan berakhir dengan diusirnya Shay dari mobil tersebut. Belajar dari kesalahannya tadi, kali ini Shay pun sukses mendapatkan uang dari pelanggan keduanya. Namun sialnya Shay ini sepertinya nggak sadar kalau dirinya telah merebut tempat mangkal bagi wanita callingan yang lainnya. Singkatnya, karena kelaparan, Shay lantas membelanjakan sebagian uangnya untuk membeli McDonald. Dan ternyata wanita callingan yang tadi membuntuti Shay dengan membawa beberapa temannya. Alhasil uang hasil jeripayah Shay pun direbut oleh wanita itu. Di sebuah taksi, Holly pun berangkat menuju tempat janjian dengan seseorang yang juga merupakan akhir penutupan perjalanan Holly sebagai wanita callingan. Namun ternyata sang pelanggannya kali ini punya keinginan untuk melakukan tarung 3 dan meminta Holly untuk dicarikan wanita berambut coklat. Holly pun mengatakan bahwa ia kesulitan mengabari rekan-rekan seperjuangannya karena mereka pun pasti udah ada janji dengan yang lainnya. Dan gak lama kemudian takdir pun mempertemukan Holly dan juga Shay yang hampir tertabrak taksinya Holly. Melihat penampilan Shay yang cukup oke serta berambut coklat membuat Holly tergerak untuk memberikan Shay penawaran untuk melaksanakan tarung 3 dengan pelanggannya. Shay pun menghentikan langkahnya ketika Holly mengatakan bahwa bayarannya untuk sekali bermain mencapai 3 juta rupiah. Mereka pun akhirnya sepakat dan langsung pergi menuju hotel yang dipesan oleh pelanggannya. Setelah selesai melaksanakan perpusrengan duniawi, Holly, Shay, dan si klien mereka yang bernama Willy beristirahat sejenak sembari minum-minum cantik.
Gak lama kemudian Willy mendapatkan panggilan dari seseorang yang membuatnya panik sehingga menyuruh Holly dan juga Shay untuk bersembunyi terlebih dahulu. Terlihat seorang pria berjas hitam yang masuk ke dalam hotel dan ternyata mereka akan melakukan transaksi pembelian narkoba. Willy pun mendapatkan segepok uang dari transaksi tersebut. Shay dan Holly yang sedari tadi menguping transaksi mereka menyadari bahwa pria berjas itu mengeluarkan senjata api dan dia pun langsung menembak Willy. Pria berjas bernama Bennett itu lantas mengambil kembali uangnya serta membawa narkoba milik Willy. Namun sesaat Bennett seperti menyadari bahwa ada orang lain di hotel tersebut. Bennett pun lantas memeriksa dan masuk ke dalam kamar. Holly dan Shay pun memanfaatkan keadaan itu untuk melarikan diri secepat mungkin. Tapi ternyata Bennett memeriksa ponsel milik Willy dan dari daftar panggilannya Bennett menemukan nomor kontak Holly yang beberapa jam lalu baru dihubungi oleh Willy. Holly dan Shay lalu menumpang sebuah taksi dan mereka pun segera berjalan menjauhi hotel tersebut. Shay pun panik bukan main. Namun Holly menenangkannya dan bilang kalau pria berjas tadi gak akan bisa mengetahui identitas mereka. Dan ketika keadaan sudah aman, Holly pun turun duluan dari taksi dan mengatakan kepada Shay untuk melupakan semua kejadian tadi. Di dalam mobil, Shay pun masih terlihat sangat kepanikan. Harry, sang supir taksi yang ternyata sangat peduli dengan Shay ini, mengajaknya untuk makan malam terlebih dulu di pinggir jalan. Usaha Harry untuk menenangkan hati penumpangnya itu pun berbuah manis karena Shay kini sudah bisa tersenyum kembali. Di sisi lain, Holly pun mulai mengemasi barang-barang bawaannya dan menganggap bahwa ia nggak akan tersangkut dari masalah Willy seiring kepergiannya menuju ke Paris besok. Namun beberapa saat kemudian ketika Holly beranjak keluar dari apartemennya, ia mendapati pria berjas hitam tadi sudah berada di depan kamarnya dong. Tanpa banyak cincong, Bennett langsung menanyakan di mana keberadaan gadis yang satunya lagi saat tadi bersama dengan si Willy. Holly pun mengatakan bahwa ia nggak tahu di mana keberadaan partnernya itu. Namun karena keadaan Holly yang semakin didesak, akhirnya Holly dan Bennett pun beranjak menuju tempat mangkalnya Shay, sambil si Holly ini berharap dalam hati supaya si Shay ini udah nggak ada di tempat mangkalnya itu. Namun sialnya, Shay yang gak tahu kemana harus pulang memilih untuk kembali ke tempat mangkalnya lagi. Dan bodohnya, ketika Holly lagi menyusuri jalan sama si Bennett, Shay yang polos ini malah menyapa Holly dong anjir. Alhasil terjadilah aksi kejar-kejaran antara Shay dan pria berjas hitam itu. Beruntungnya ketika Bennett hampir berhasil menangkap Shay, Holly muncul dari belakang dan menyingkirkan Bennett dengan mobilnya sendiri. Mereka pun berhasil kabur dengan menggunakan mobilnya si Bennett. Holly dan Shay pun lantas pergi ke tempat yang lebih aman untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Lalu berdasarkan penemuan benda di mobil itu, mereka pun akhirnya tahu kalau Bennett adalah seorang polisi. Holly yang takut kejadian ini semakin berbahaya, lantas meminta bantuan pada sang pacar yaitu si Michael yang ternyata juga merupakan seorang polisi. Mereka pun akhirnya pergi menemui Michael yang kini berada di sebuah tempat hiburan. Mereka lantas segera mengadu dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu baru juga beberapa menit duduk di sana, tiba-tiba si Bennett ini muncul dengan wajah yang penuh dengan amarah. Demi membela sang kekasih, Michael dan Bennett yang ternyata saling mengenal ini tak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Alhasil keributan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Dan akhirnya Michael pun berhasil mengalahkan Bennett dengan mengorbankan satu pelurunya. Sebelumnya, Bennett sempat membocorkan kepergian Holly untuk berangkat ke Paris esok pagi tanpa memberitahu Michael sebagai sang kekasih. Yang mana pada akhirnya pernyataan Bennett itu membuat Michael merasa tak dianggap dan berujung dengan dibawanya Holly dan juga Shay pergi bersama dengannya. Sesaat kemudian mereka pun mendengar sirene polisi yang membuat mereka bertiga akhirnya kabur dengan keadaan Shay sebagai pengemudinya. Sementara Michael duduk di belakang sembari mendesak kedua gadis cantik itu. Dengan menggunakan kedipan mata, mereka berdua pun sepakat untuk menabrak sebuah bangunan di depan mereka guna menghentikan niatan buruk Michael kepada mereka.
Michael pun meninggoy seketika, sementara Holly dan Shay pun segera bergegas pergi dengan membawa koper berisikan narkoba dengan harapan agar mereka dapat terbebas dari perkara yang bukan urusan mereka ini. Lalu ketika mereka berada di tempat yang sudah dirasa aman, Shay mencoba menghubungi Harry, si supir taksi yang baik hati, untuk meminta bantuan darinya. Namun secara tiba-tiba Holly mengalami kejang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Pada akhirnya Holly pun terjatuh dan terbujur kaku dikarenakan cedera parah yang disebabkan karena pukulan dari Bennett. Beberapa saat kemudian, scene lalu berpindah kepada Harry yang dalam keadaan tegang sembari mengemudikan taksinya. Dia pun berhasil menyelamatkan Shay lengkap dengan koper milik Willy yang ternyata ketika diperiksa di dalamnya berisikan segepok uang dan juga berlian cuy. Shay pun bisa sedikit bernafas lega atas temuan dari isi kopernya itu yang ditaksir bisa menghidupinya dengan bergelimang kemewahan hingga puluhan tahun ke depan. Dan lalu film pun selesai.